Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah ya bagi kita yang merayakan sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus diberkati bagi kemenangan yang besar atas ketebusan Tuhan Yesus akan dosa-dosa kita. Dan biarlah ini menjadi suatu anugerah yang melekat dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Dan saat ini juga kita akan memulaikan ibadah pelepasan jenazah dari Bapak Almarhum Julius Julianto Panduwinata yang nanti akan menuju ke pemakaman Purwakarta ya. Haleluya. Kita naikkan pujian semua baik. Apa yang Tuhan buat kepada kita, Tuhan punya rencana yang indah, khususnya bagi kaum keluarga dan istri atau yang akan kami panggil si Arin dan serta anak. Haleluya. Semua dari semula bila kau letakkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, rencana indah bila kau letakkan masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Bapa, kami bersyukur Engkau membuat hidup kami berarti. Kiranya kasih karunia menyata dalam ibadah kami ini Bapa. Dari semula Kau bertahan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
penuh harapan. Semua apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Kau Tuhan kami Yesus Kristus. Kau membuat kami luar biasa di dalam Engkau. Kau jamin keselamatan kami. Oh, anugerah luar biasa. Sungguh teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Aba Bapa, walaupun dalam situasi seperti ini Tuhan, Kau keluarga kami semua menyatakan Engkau selalu baik, dan Kau tidak pernah salah dengan apa yang Kau buat, karena Kau memiliki rancangan yang lebih luar biasa dalam kami. Dan itu kami akan dengar lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini lewat hamba-Mu Tuhan. Biar Kau taklukkan setiap hati dan pikiran kami dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu hidup berkuasa mengendalikan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat karena menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bahkan seperti Engkau telah berkemenangan atas maut, demikian kami juga Kau telah siapkan untuk menuju kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh ya, maaf ya, kita naikkan satu pujian yang jadi suatu harapan kita anak Tuhan. Ada pertemuan di udara. Haleluya. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian dengar adalah kehadiran dan anak Allah yang bertemu di udara. Haleluya. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang pernah didengar adalah kehadiran dan anak Allah yang bertemu di udara. Amin. Haleluya. Seperti saya katakan kemarin, kita akan pasti bertemu dengan Mu'abau. Amin. Karena Tuhan kita
Satu kali kita datang di udara, kita semua yang percaya kepada Dia diangkat, bahkan dinyatakan kita tidak mendahului mereka yang sudah mati di dalam Yesus. Bersama-sama pertemuan di udara bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sekali lagi. Curahkan Roh Kudus bagi kita. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk berfirman. Puji Tuhan, saudara. Tadi ada sedikit hal yang disampaikan oleh pihak keluarga. Kalau di sana di Purwakarta persiapannya sedikit dan diundur, ya maksudnya karena mereka harus melayani dalam 2 kali ibadah. Makanya saya tambahin lagu tadi, saudara ya. Puji Tuhan, hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan lagi dari apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan saya percaya ini adalah yang terbaik yang diberikan pada keluarga. Saudara ya, saudara, mari kita membaca di dalam Pengkhotbah 7. Saya akan baca buat saudara. Kalau saudara punya Alkitab dan aplikasi Alkitab di handphonemu, saudara buka Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 2. Saudara ya, saya ulang Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat saudara dan dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Amin. Saudara, di ayat ini ada penyebutan soal nama yang harum, dan itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Sekalipun ada minyak yang mahal di dunia ini, adalah entah mahalnya sampai ratusan juta kan, tapi nama yang harum itu lebih baik. Biasanya kalau pedagang ngerti soal ini, pokoknya namanya mesti harum, begitu ya, saudara ya. Pepatah yang kita kenal di dunia ini, saudara, ada seperti ini ungkapannya: gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalau manusia mati meninggalkan nama. Yang diinginkan tentu nama yang baik, nama yang harum, saudara. Memang ini jujur ya, ini secara umum saya bicara dulu jujur nih ya.
Kalau ada orang yang meninggal misalnya itu orang jahat ya, tapi nanti MC-nya nggak mungkin berkata begini, syukur dia mati. Nggak mungkin, saudara ya, karena jahatnya luar biasa. Nggak mungkin tuh. Dalam acara entah di agama manapun, dalam acara apapun, saudara, pasti diungkapkannya hal-hal yang baik untuk orang yang meninggal. Karena nggak etis banget kalau diomongin hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk dari orang yang telah meninggal. Nggak etis banget di Indonesia, apalagi khususnya, saudara ya. Pasti diungkapkannya hal-hal yang harum, sehingga namanya bisalah disebut namanya menjadi harum oleh karena MC-nya tadi saya bilang mungkin pimpinan pujian atau yang memimpin upacara kematian, saudara ya. Tetapi saya percaya kalau Koapau yang saya sering sebut, saudara ya, kami kenalnya Koapau, jadi nama dekatnya, saudara ya. Ini baik, sudah terbukti. Ya, pihak keluarga sudah ngerasain, si Ali sendiri sudah ngerasain, Joshua sudah ngerasain. Kemarin cerita kepada saya bagaimana dia memimpin selalu doa tiap-tiap malam, beri nasihat. Itu luar biasa, tidak dilakukan sehari 2 hari, saudara. Tetapi seterusnya dia lakukan dengan luar biasa. Udah begitu bukan cuma sekedar itu saja, kepada masyarakat juga dikenal. Tadi juga saudara-saudaranya cerita sama kami, wah ini luar biasa, saudara. Namanya betul-betul sejati harum. Saudara, ini luar biasa dari hal yang dialami Koapau. Dan kemarin kita dapatkan bahwa Tuhan telah menilainya secara sempurna karena dia sudah menjadi anaknya. Maka kedaulatan Tuhan kalau dia akhirnya di tengah-tengah nilai bagusnya dipanggil oleh Tuhan karena rumah di sorganya sudah selesai. Puji Tuhan, saudara ya. Saudara, kita lihat ini seorang yang berhikmat. Biasanya kalau orang berhikmat dia akan memberikan motivasi. Makanya kalau kita panggil orang-orang motivator itu orang-orang pinter. Ya, entah dia nanti pinter menganalisa data, entah dia pinter mendapatkan kata-kata teka-teki yang bagus. Di dalam zaman dahulu, dalam zaman kerajaan-kerajaan termasuk kita nih orang-orang China, saudara ya. Jadi orang yang pintar menurut orang-orang dinasti atau kerajaan adalah orang yang nanti menyampaikan teka-teki tidak bisa dijawab oleh siapapun. Karena itu mengandung makna yang dalam, dipikir-pikir nggak nyampe nih sama orang-orang yang katakanlah di bawah IQ dia. Begitu dia jawab dan merupakan satu logika yang diterima, wow, ini hebat nih. Sehingga banyak filsafat Cina dipakai oleh orang dunia, saudara ya. Puji Tuhan, ya, dengan filsafat-filsafat yang ada dari Konghucu, saudara. Maka ada hal-hal yang dikerjakan bukan untuk daerah Cina saja, tapi sampai menyebar ke seluruh dunia. Kalau untuk di Eropa, filsafat Yunani, tandingan antara filsafat Cina dan Yunani, saudara. Saudara, memang begitu kenyataannya. Itu orang berhikmat akan menyampaikan sebuah pepatah ajaran filsafat yang mempengaruhi ke keturunan berikutnya, ke generasi berikutnya. Yang saya bilang tadi, filsafat itu bahkan sampai dipegang oleh orang-orang yang percaya dan melakukan tindakan-tindakan seperti yang diajarkan filsafat itu, dan tidak sedikit orang yang berhasil. Tapi sekarang yang saya mau sampaikan ini adalah filsafat atau hikmat dari seorang yang dipercayakan oleh Tuhan, satu orang saja yang juga dunia kenal, namanya Raja Salomo atau orang lain istilahkan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman ini dikasih hikmat dari Tuhan. Jadi hikmatnya dari Tuhan. Kalau tadi yang filsafat itu, saudara, ya dia menganalisa dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa filsafat yang akhirnya di zaman modern ini
tidak lagi relevan, tidak lagi sehubungan, saudara. Beda dengan hikmat Tuhan, pasti relevan di zaman manapun, karena Tuhan itu yang menyampaikannya pribadi yang abadi, yang kekal. Dalam hikmatnya, Raja ini menyampaikan satu statement, satu pernyataan, satu motivator, satu motivasi, saudara, di pengkhotbah yang saya bilang tadi. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Jadi ada satu ajakan di mana kita mau mencari hal yang lebih baik. Saudara tahu nggak bahwa di dunia ini kenapa akhirnya dunia menjadi dunia modern dan punya teknologi yang canggih? Karena manusia itu mencari yang lebih baik. Seandainya manusia puas dengan keadaannya di zaman purbakala, di zaman batu, waktu menemukan katakan dari batu menjadi besi, pisau batu menjadi pisau besi, lalu mereka puas karena jadi ringan itu pisau besi dan pisau batu berat, pisau besi dan mudah, begitu tajam, bisa melakukan tindakan beda dengan pisau batu. Asalnya mungkin wah bagaimana? Dari api yang dipercikan batu dengan batu menjadi akhirnya bisa menciptakan katakanlah korek api dan mudah sekali. Atau ada sesuatu misiu yang kemudian bisa mempercikan api dan bisa membuat api, nanti api untuk menghangatkan malam, api untuk menjaga dari binatang-binatang buas, saudara ya. Itu kan artinya lebih baik. Tetapi di zaman purbakala mereka kemudian tidak puas dengan hanya mendapat misiu, hanya mendapatkan pisau besi saja. Terus pikiran mereka berkembang untuk mencari yang lebih baik. Makanya sekarang terciptalah dunia dengan teknologi yang canggih, karena manusia berpikirnya mau mencari yang lebih baik. Saudara kira-kira begitu nggak? Pasti sama begitu. Punya toko dengan orderan segini, saya mau orderannya lebih lagi, orderannya lebih banyak lagi. Betul itu saudara, itu nggak keliru. Itulah yang namanya manusia. Kalau manusia cuma puas di sini saja, wah rasanya dia nggak bisa berkembang namanya. Tapi kalau manusia itu karena dari dorongan ingin lebih baik, maka terciptalah hal-hal yang akhirnya usahanya berkembang, dagangnya berkembang. Dulu manusia dengan kendaraan gajah, dengan kendaraan unta, dengan kendaraan kuda, keledai, memang sih bisa berjalan berkilo-kilometer, tapi berhari-hari. Sampai akhirnya mau lebih baik dari kendaraan-kendaraan ini. Dapatlah sepeda, dapatlah motor, dapatlah mobil, dapatlah kapal laut. Wah, itu pun masih berhari-hari. Akhirnya dapatlah pesawat yang nyebrang dari negara satu ke negara lain, pulau satu ke pulau lain. Kalau ditempuh oleh mobil di darat nggak bisa karena menyeberang lautan. Ditempuh dengan kapal laut berhari-hari, berbulan-bulan. Ditempuh dengan pesawat paling berjam-jam saja sampai di negara A, B, C, D dan lain sebagainya. Dulu manusia selalu hidup dalam berkomunikasi. Penting banget memang berkomunikasi di satu kelompok. Sedikit lebih jauh saja kelompoknya di kota anu yang sudah berkilometer, susah berkomunikasi, nggak ada hubungan saudara. Mesti jalan berhari-hari ketemu dengan saudaranya di sana. Puji Tuhan kalau saudaranya yang lagi sakit dapat kabar lagi sakit dari perantau gitu, adikmu itu lagi sakit loh. Waduh, saya ke sana, dia ada di gunung lagi, saya ada di kota misalnya. Berhari-hari ke sana, begitu sampai udah meninggal. Wah, kan susah banget ya. Dipikirlah manusia, kita harus hidup yang lebih baik. Dari mulai telepon yang gede sampai akhirnya komunikasi dengan handphone. Dari mulai yang cuma suara saja sampai bisa video call. Rasanya nggak jauh-jauh amat kalau kita udah video call nih. Karena kita melihat wajah, kita melihat kalau dia lagi sedih dan lain sebagainya, terhiburlah. Sama-sama di video call, sama-sama menangis, rasanya terhibur kan? Gitu saudara ya. Rasanya nggak buat cuma teleponan doang, suara begitu.
pakai video call. Wah, itu loh, karena pada manusia ingin lebih baik. Makanya terjadi teknologi canggih, saudara. Pada setiap kita juga ada hati, ada sikap, ada kemauan yang selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu wajar, itu lumrah, bahkan itu harus ada sama kita. Sehingga disitulah kita bisa berkembang. Apalagi anak-anak muda ya, jangan cuma puas di sini saja, harus terus berkembang dia. Karena generasi ini bukan generasi yang stuck, harus berlanjut. Dunia saja begitu hebat sekali perkembangannya. Anak-anak muda Kristen juga jangan kalah, harus punya kemampuan yang berkembang lebih hebat daripada orang-orang dunia bahkan. Tetapi ini dia yang luar biasa. Sekarang yang dibicarakan sama orang paling berhikmat di dunia, dan hikmatnya pun hikmat dari Tuhan. Surah nama yang harum telah didapat oleh Koapau. Koapau sudah bersama dengan Tuhan, dengan nama yang harum dia dapat juga. Makanya ada berkat mahkota abadi buat Koapau, saudara. Tetapi Tuhan mengajak kepada kita selama kita ini, karena kan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tapi memang kita, tidak semua kita ini, biarpun itu lebih baik hari kematian, tetapi kita diberi kepercayaan hidup oleh Tuhan. Tapi urusan lebih baik itu ada pada kita. Nah, itu sebabnya di dalam konteks sebelum akhirnya pada hari kematian, kita punya hidup di dunia ini yang kita harus hidupi, kita harus jalani. Baik dalam aktivitas pekerjaan kita, dalam studi kita, baik dalam hubungan kita suami istri, keluarga, anak orang tua, baik dengan tetangga, teman bisnis, rekan bisnis, itu kita harus jalani, saudara. Nanti saudara beribadah kepada apa yang saudara anut, kepercayaan yang saudara anut, itu kita harus jalani, saudara. Bang Khotbah bilang, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ini masih hidup nih ya. Gak taunya pengkhotbah menganjurkan kalau ingin tahu hal-hal yang lebih baik yang kita inginkan, semua baik, sampai kita usahanya maju baik, bagus banget, akhirnya orderanmu jadi meningkat luar biasa. Rumah yang satu tambah dari rumah dua, tambah rumah tiga, dahsyat luar biasa itu. Tetapi semua pengkhotbah bilang, semua dalam kegiatan kita yang membuat kita mau berkembang, puji Tuhan. Tapi jangan lupa hal ini, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena untuk nanti menciptakan nama yang harum, itu artinya saat manusia mati meninggalkan nama yang harum. Kegiatan hidup di dunia ini dianjurkan oleh pengkhotbah, pergi ke rumah duka. Itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ya kita nggak tiap-tiap hari nanti cari siapa yang berduka, nggak gitu maksudnya, sudah ya. Kalau pergi ke sana, tiap-tiap hari kerjanya cuma mana yang meninggal kita pergi. Oh nggak gitu. Suasana duka ini lebih baik daripada suasana pesta. Saya sebutkan, biasanya kalau orang lagi senang-senang nggak ingat apapun. Jangankan Tuhan, kadang-kadang kalau lagi senang mabuk misalnya ya, istri aja dia nggak ingat. Dia penuh dengan hawa nafsu dalam kemabukannya. Betul apa benar? Ya kan? Anak gak ingat tuh. Wah lagi nafsu misalnya ngedugem gitu ya. Rumah pesta kan cenderung lagi dugem, kafe dan lain sebagainya, tempat-tempat gelap saudara ya. Gak ingat tuh. Jangan Tuhan saya bilang, istri, anak, orang tua gak ingat ya. Suami gak ingat dia, udah lagi pesta. Nah bayangin ya kalau lagi begitu terus mati. Masuk mana tuh ya? Oh kan Reza ya. Makanya dianjurkan sama pengkhotbah. Bukan artinya kita harus cari di mana yang duka, bukan. Tapi suasana duka ini yang Alkitab sebutkan di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Nah kita baca sebentar ya, nanti kita dapatkan berkatnya pelan-pelan. 2 Korintus 7 ayat 10 saya baca ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian yang mengerikan. Nah itu dia saudara ya.
Jadi yang dimaksud dengan rumah duka itu artinya suasananya duka cita, tetapi sesuai kehendak Allah. Apa sih duka cita sesuai kehendak Allah? Bertobat. Tadi saya bilang kalau ke pesta mana bertobat sudah. Lagi puas menikmati. Kalau sakit nah baru mikir. Aduh. Ini juga sering terjadi sama kita nih sebenarnya ya. Kadang-kadang kita tuh nakal. Lagi zamannya kita nggak asam lambung ya. Waduh, makan seenaknya lah. Ini kan nggak cuma sekali, ini kan nggak sering, cuma sekali-sekali. Justru karena sekali kita makan yang salah, naik asam lambungnya. Aduh, nggak kenapa kalau asam lambung naik juga. Aduh, lalu kita janji itu pasti loh. Biar udah di dokter segala macam, saya janji kamu makan yang makanan ini lagi. Biasanya sih banyak yang makan asam lambung cepat naik tuh seblak, ini contoh misalnya. Wah, janji nggak makan seblak. Iya waktu itu lagi sakit. Ntar udah dikasih dokter obat yang cesblak gitu ya, wah sehat ya, udah enak. Cuma sekali. Ya itu dia manusia bandel ya kadang-kadang ya. Tapi gitu memang. Kalau lagi senang, kenapa? Tuhan bilang lebih baik bersuasana duka, selalu dalam diri kita selalu mau bertobat. Oke, kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, Tuhan bilang berapa kali kamu jatuh dalam dosa, datang kepadaku dan minta ampun, aku ampuni. Hanya memang setiap dosa ada didikannya. Ingat loh, kalau saudara berdosa diampuni sama Tuhan, tapi didikannya ada di dunia ini. Misalnya ada mengalami pula sendiri problem masalah yang kita hadapi. Ya gimana enggak saudara jatuh dalam dosa, misalnya ada orang terjerat narkoba, yang minimal sudah harus masuk penjara. Itulah didikan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama kayak orang tua saudara, masa anak salah ya sudah diampuni. Perlu sejuta, kasih sejuta. Kesalahannya udah dikoreksi. Ini nanti bisa parah. Tuhan Bapak yang baik mendidik kita. Tapi juga baik kalau kita berbuat dosa, Tuhan bilang kalau kau bertobat, kalau kau mengakui dosamu, bertobat dan niat meninggalkan dosa, Tuhan ampuni dosamu. Tapi kalau orang di pesta kan begitu saudara. Mana ada di pesta ingat Tuhan, mana ada di pesta ingat bertobat, lagi senang. Sebab kalau suasana pesta menurut Roma 13 ayat 12, saudara ya, saya bacakan sebentar di situ. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebenarnya hal-hal hari sudah jauh malam artinya kalau kita ada di malam hari, di suasana malam hari, ini lumrah, ini terjadi sama kita. Cuma ini dalam pengertian rohaninya. Di malam hari itu biasanya yang terjadi apa sih? Ya orang-orang ada yang masih ada kegiatan tuh dugem biasanya ya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan pada malam hari. Malam hari itu adalah hari-hari hidupnya dengan pesta pora dan lain sebagainya. Makanya Tuhan bilang hiduplah dalam siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jadi pesta itu menimbulkan kemabukan, jangan dalam percambulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah itu suasana pesta pora itu suasana mabuk, suasana hawa nafsu, suasana percambulan, perselisihan dan iri hati. Yang tadi saya bilang kalau pesta itu senang. Saudara ya, bayangkan iri hati berselisih dengan senang, dia itu bertengkar senang kalau bertengkar kayak gitu pesta. Itu orang suasananya suasana pesta. Dia nggak ingat bahwa perlu pertobatan. Makanya kalau kita ingin lebih baik, semua kita bisa dapatkan, tapi ini mesti dari inisiatif kita, saudara. Karena ini hal-hal yang rohani itu lebih sulit daripada kalau kita kejar duit. Kejar duit paling apa sih? Tantangannya dia. Saya bisa ngadepin. Tapi kalau kita cari Tuhan, cari kebenaran, tantangannya selain iblis adalah
diri kita sendiri. Nah itu yang susah. Tapi kalau kita disiplin pada diri kita, aku mau hidup yang lebih baik. Dari semua yang sudah aku dapat ini, ada satu poin yang Tuhan minta kepadaku, lebih baik selalu berada di suasana duka atau bertobat daripada di suasana pesta senang-senang, di mana yang menimbulkan pesta itu nanti timbulnya apa? Hawa nafsu. Pestanya nggak salah, hawa nafsunya yang bahaya, kemabukannya yang bahaya. Saudara, perhatikan baik-baik saudara ya. Nah sekarang ini kebetulan kan ada Paskah. Saudara, nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara tahu nggak bahwa kalau kuapau namanya sudah harum, itu luar biasa. Tapi ada satu nama di seluruh nama-nama di dunia ini, baik dulu sekarang, paling harum namanya. Namanya siapa? Yesus. Dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Bayangin ya. Nama di atas segala nama. Dari setiap nama-nama yang disebut, dia yang paling harum. Istilah orang mah, di dunia akhirat dia yang paling harum. Oh haleluya. Dan bagi kita orang-orang percaya, betul, benar, Yesus namanya paling harum. Bahkan itu nama yang besar dan berkuasa. Udah dahsyat banget kan, saudara ya. Saudara perhatikan, dia namanya harum itu karena dia mengalami proses. Proses yang dialami sama dia adalah yang paling puncak kematian yang kemudian kita rayakan Jumat Agung. Lalu kemudian dari situ, saudara, saya akan ajak saudara untuk membaca sebentar ya, supaya kita nih anak-anak Tuhan rasa jadinya. Oh iya, ini hari kebangkitan Kristus. Saya juga ibadah dan hari ini hari kebangkitan Kristus. Makanya saya mengajak saudara untuk kita bisa mendengarkan ini ayat saudara ya. Saya baca dalam Filipi pasal 2 sedikit saja. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini Kristus Yesus di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini luar biasanya Yesus. Dia tidak jaga gengsi, tetap melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jumat Agung kita merayakannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini perhatikan, karena dia mati di kayu salib, makanya ayat 9 sebagai hasil dari kematiannya di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Makanya Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Luar biasa saudara ya. Dan itu menjadi Tuhan kita. Oh puji Tuhan, kita sungguh diberkati oleh Tuhan dengan nama ini saudara ya. Nah saudara, waktu dia mati di kayu salib ini nanti berdampak buat kita saudara. Gak taunya kenapa dia harus mati di kayu salib. Ini penting ya supaya kita ketahui. Dia punya tujuan, punya rencana. Kenapa? Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia harus mati. Enggak taunya kita ini adalah orang-orang yang sedang nunggu giliran apa? Mati. Kalau kita lihat kadang-kadang tangan kita itu ada angka M ya, buat Indonesia ya. Kalau buat yang lain itu nggak cocok. Buat Indonesia itu mati, manusia mati gitu kan. Tapi memang kalau mau pakai logika mana, mau pakai agama kepercayaan mana, serius betul, dan itu tidak disangkal bahwa setiap manusia itu lagi giliran untuk mati. Ada yang cepat dapat gilirannya, padahal dia mungkin diurutkan beberapa, tiba-tiba jadi dipanggil duluan.
Dia urutannya 1001, tiba-tiba dipanggil, langsung mati dia. Itu ya. Tapi ada yang udah dekat-dekat mau mati karena usianya 80 ya, nggak mati. Belum dipanggil pagi. Tapi pasti manusia itu urutannya mati. Dan itulah sebabnya pengaruh ini, jujur ya, itu berdampak sama manusia yang masih hidup. Makanya Yesus perlu mati untuk menyamai manusia yang punya pengalaman seumur hidupnya. Ibrani 2:14 ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga, Ibrani 2:14 ya, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, nah ini perhatikan, punya tujuan Tuhan kematiannya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, setan yang berkuasa atas maut, dan punya tujuan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi tujuan Tuhan itu mati di kayu salib supaya sama dengan manusia yang takut mati. Bahkan ada manusia loh seumur hidupnya diperhamba, diperbudak dengan takut kepada maut. Padahal dia sehat, tapi takut mati, lucu ya. Padahal dia sehat. Ada yang diberkati tapi penuh dengan khawatir hidupnya. Dia masih anugerah kalau dia masih bisa hidup. Cenderung kalau orang-orang kayak begitu penuh penyakitan, saudara. Karena khawatir dan takut itu mudah menimbulkan penyakit. Itu ada di mana? Di pikiran kita. Tuhan tahu ini, makanya Tuhan rela mati di kayu salib sama dengan manusia dengan tujuan supaya mereka ini yang diperhamba takutnya kepada maut, jangan lagi takut kepada maut. Karena waktu Tuhan mati, kemudian dia bangkit 3 hari kemudian. Nah inilah pasca kita merayakan kebangkitan bagi orang Kristen, saudara ya. Ini luar biasa, saudara ya. Saudara memang ya, manusia itu takut mati. Dalam kehidupan manusia sepanjang hidupnya itu, saudara, apa sih sepanjang hidupnya? Aktivitasnya bekerja, ada bisnis, ada dagang. Nah biasanya nih ya, orang-orang yang dagang takut bangkrut. Orang-orang yang kerja kan sepanjang hidupnya kita bekerja, takut di PHK, takut nggak dapat orderan, takut nggak naik kelas, takut nggak lulus. Udah lulus tapi begitu menjalani hidup takut. Udah sembuh menjalani hidup takut lagi. Jadi penuh dengan ketakutan. Itu sebabnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak perlu takut seperti itu. Karena Tuhan telah mengalahkan yang namanya maut, ketakutan. Jadi kita nggak perlu diperhamba hidupnya dengan ketakutan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, saudara ya. Ini luar biasa banget. Nah, saudara, ayat terakhir ini luar biasa nih. Paul dengan nama yang harum telah melakukan banyak, baik itu buat keluarga, baik buat gereja, baik buat sekitar, buat sesama. Sungguh luar biasa. Dan nama harum ini nama sejati yang didapat oleh Paul, dan saya percaya Tuhan memberikan kepadanya mahkota kehidupan. Tapi saudara dengar baik, dia telah mati duluan. Saya memang selalu berdoa, Tuhan kalau Kau izinkan saya bisa menghidupi sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Ya, penghiburan sebenarnya buat Si Ali, Yosua, sorga sama bumi ini dekat. Nah, ya kan dalam 2 hari-hari kan kita bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanya nggak kehilangan sebenarnya, nggak terlalu berlarut-larut. Nah, Tuhan tambahkan 1 ayat untuk penghiburan ya. Nanti kita lihat nih orang-orang yang mati duluan ini, saudara ya. Saya ingin bacakan ini ayat terakhir, 1 Tesalonika 4 dimulai dari ayat 13 saya baca ya. Setelah itu nanti baru kita akan lepaskan jenazah ini. Selanjutnya
Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Diperhatikan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus seperti Koapo ini, dan juga orang-orang yang percaya yang telah meninggal dan mendahului kita, di mana mereka ini yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, lanjutnya lagi, dengar baik. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, yang saya percaya tidak begitu lama lagi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ada pertemuan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara pernah kalau misalnya ke parkiran gitu, saudara ya, itu parkiran di mall itu ada tulisan lady parking gitu ya, lady parking. Jadi yang laki-laki tidak boleh pakai di situ. Kalau keliru, saudara laki-laki pakai di situ diusir. Kita juga pernah kenal satu pepatah lady first. Itu artinya apa? Menghormati wanita. Betul ya? Itu kan kalau kita mendahului, supaya orang lebih mendahului kita, karena kita punya rasa respect, punya rasa hormat sama orang ini, betul ya? Kalau misalnya kita lagi acara prasmanan makan begitu, ada orang tua di belakang kita, pasti kita yang masih muda, om duluan nih, om duluan gitu, menghormati karena dia usia tua. Itu lumrah, itu harus dikerjakan, itu etis namanya, bagus itu sopan namanya, saudara ya. Jangan udah di belakang kita udah tua, ya susah gitu jalannya, cuek aja kita, kurang ajar itu. Termasuk juga dengan bis. Jadi didahului, diprioritaskan disable dan orang-orang yang lagi hamil, lagi yang sudah tua dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kedapatan anak-anak muda duduk santai di bis, mau di NRT, mau di mana begitu. Sedangkan orang tua berayutan yang udah tua 70, 80. Kurang ajarnya anak-anak muda nih, perlu dididik Pancasila. Nah, artinya kalau kita menyuruh supaya orang lain lebih dahulu, itu karena kita menghormati. Tahukah saudara, kok Apau mendapat penghormatan khusus? Karena ayat berkata, waktu dia bangkit, dan kebetulan si Ali, Joshua masih hidup, saya masih hidup ya. Ada yang masih hidup? Ya. Anak-anak Tuhan yang percaya masih hidup. Si Ali nggak bisa duluan. Kok aku dulu yang bangkit dan dia di mendahului kita. Itu penghormatan Yesus terhadap orang-orang yang mati dalam Kristus, apalagi yang nilainya sudah sempurna. Kalau sudah rumahnya selesai, kalau kita kan kalau rumah selesai juga jangan lama-lama dibiarkan kosong dong, betul ya? Iya. Makanya kalau rumahnya selesai, dia aja udah bagus, ya, dipanggil. Itu sebuah penghargaan dari Tuhan, apalagi nanti terwujudnya saat bangkit. Orang yang mati dalam Tuhan lebih dahulu bangkit. Baru kita yang masih hidup terus pertolongan semakin hari selalu kita dapat anugerah Tuhan. Ya, mari kita datang di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu tadi ya. Ada pertemuan di dalam. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu kau sana, saya rindu
bertemu kau sana jauh di udara, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Kita berdiri sekali lagi nyanyi ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu kau sana jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini. Nama harum telah didapat oleh Koapol Tuhan. Terima kasih buat luar biasa cara Engkau mulai memanggil, memilih, menolong, mendidik Koapol. Ada keajaiban-keajaiban terjadi. Dan memang pada saat waktunya harus pulang karena rumahnya sudah selesai di sorga, nilainya sudah bagus, maka Tuhan di dalam namanya yang harum Kau panggil dia pulang ke rumah Bapa. Terima kasih juga bahwa Engkau menghormati orang-orang yang meninggal dalam Kristus karena mereka lebih dahulu dibangkitkan, baru kami menyusul. Memang sungguh hebat cara penilaianmu kepada manusia yang Kau hargai. Apalagi setelah kami percaya dan menjadi anak-anak-Mu. Sungguh Engkau memperhatikan kami, mempedulikan kami. Sungguh luar biasa. Ampuni kami Tuhan yang kadang-kadang kami kurang percaya kepada Tuhan, penuh dengan rasa khawatir, penuh rasa takut. Tetapi hari ini kami dapat berkat dari firman Tuhan. Dan sungguh Tuhan, dari apa yang dikerjakan oleh Koapol, maka statement yang Engkau sampaikan kepada hamba sebagai pesan, kehidupan Koapol jadi berkat. Demikian juga kematiannya akan jadi berkat. Pertama-tama bagi kami, bagi entah kami ini keluarga siapa saja, dari sini dan kemudian di Purwakarta, dari GSPD Subang, dari mana saja yang pernah melayat dan memberi penghiburan kepada Tialin dan Joshua dan keluarga besar, maka ada berkat di situ. Amin. Inilah yang sudah Kau berikan dan ini pesan buat apa yang dialami oleh Koapol. Hidupnya jadi berkat, kematiannya akan jadi berkat juga. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sebentar peti ini akan dilepas dan kemudian dibawa ke pemakaman di Purwakarta. Tuhan sampaikan dengan selamat semua mobil yang akan mengikut menyertai mengirinya, baik dari sini dari Bandung ke Purwakarta dan dari sekitar Purwakarta sampai kepada juga di pemakaman, semuanya dalam keadaan lancar. Semua selamat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Pemakaman di Purwakarta dalam ibadah pemakaman diberkati oleh Tuhan. Yang memimpin dari seluruh klien-klien Tuhan diberkati oleh Tuhan. Selesai kalau semua itu kembali ke rumah masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Karena lewat hal yang terjadi ini akan nampak berkat Tuhan sejak dari sekarang ini bahwa kematiannya menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Dan kalau semuanya selesai dari semuanya, maka Tuhan Engkau terus memberikan kepada kami shalom dan sejahtera. Disebabkan kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa,
yang selalu dan sangat mengasihimu. Dan terimalah berkat dari Yesus Kristus lewat kuasa pendamaiannya, dan terimalah berkat dari Roh Kudus lewat pimpinannya, persekutuannya, dan bahkan menyempurnakan hidupmu sehingga menjadi anak Allah yang sempurna, siap menyongsong kedatangannya kali yang kedua. Terimalah berkat juga dalam ibadah yang sudah dikerjakan. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah buah nikahmu, diberkatilah nikahmu, dan diberkatilah masuk dan keluarmu, karena Tuhan menjagamu dan digenapkan umurmu di bumi ini seperti yang Tuhan janjikan. Seluruh berkat ini engkau terima semua dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Haleluya. Buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saudara, dengan ini maka telah diberkati peti dan semuanya, dan akan dilepas dari sini menuju ke Purwakarta. Bagi pihak keluarga yang mau foto silakan. Saya mau izin setelah ini saya kembali ke pelayanan saya ya, Ciawi Suara ya, karena sudah ada pelayanan dari sana. Tuhan memberkati. Ya, saya serahkan kepada pihak keluarga. Kalau mungkin ada pengumuman, mari. Tuhan memberkati. Terima kasih.